warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan membawa pembahasan mengenai bahasa baku dalam surat atau email resmi. Dalam kelompok kami di sini ada saya sendiri, yaitu Syarina Chandra Nintias dengan NIM 444523001. Kemudian ada Jelita Junika Priscila dengan NIM 444523053 dan ada Rifan Nur Salmanaura dengan NIM 444523059. Baik, pada bagian pendahuluan, bahasa baku adalah ragam bahasa digunakan sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang benar menurut KBBI. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, akademik, administratif, dan profesional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama yaitu sesuai dengan tata bahasa dan ejaan yang benar yang terdapat di POUEB atau EYD. Yang kedua yaitu menggunakan kosakata baku dari KBBI. Yang ketiga tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, bahasa asing, maupun bahasa gaul. Yang terakhir yaitu kalimat efektif, jelas, dan sopan. Nah, selanjutnya ada contoh kata baku dan tidak baku. Nah, contoh kata bakunya yaitu tidak dan kata tidak bakunya itu enggak. Lalu ada kata baku sudah yang dimana kata tidak bakunya itu udah. Nah, terus ada kata baku terima kasih yang dimana kata tidak bakunya itu makasih. Lalu ada aktivitas, lalu ada kata baku izin yang dimana kata tidak bakunya itu izin. Nah, selanjutnya ada struktur surat atau email resmi. Yang pertama ada kepala surat yang berisi informasi pengirim seperti nama instansi, logo, alamat tujuan, dan nomor telepon. Yang kedua yaitu salam pembuka, yaitu ucapan sopan sebelum ke isi surat. Yang ketiga yaitu ada isi surat, penjelasan detail yang terbagi menjadi pembuka, inti, dan penutup. Yang keempat ada salam penutup, ucapan sopan di bagian akhir surat. Yang kelima yaitu ada nama pengirim, jabatan, dan tanda tangannya. Nah, di sini ada email resmi memiliki struktur yang serupa, namun kepala surat diganti dengan penyebutan identitas pengirim di awal atau bagian signatur. Untuk selanjutnya ada penggunaan dari bahasa baku dan tidak baku sendiri dalam surat atau email resmi. Untuk contoh tidak bakunya seperti surat pribadi untuk teman sebaya, lalu ada surat untuk keluarga, maupun email atau pesan internal antar kolega yang sudah akrab. Untuk bahasa bakunya sendiri wajib digunakan pada surat dinas atau resmi, contohnya seperti surat antar instansi atau surat keputusan. Selanjutnya ada untuk surat niaga atau bisnis seperti surat penawaran, surat pesanan, atau surat perjanjian. Dan seperti surat lamaran pekerjaan, ini penting untuk menunjukkan profesionalisme dalam keseriusan pelamar. Next. Oke. Nah, berikut adalah contoh dari surat resmi yang menggunakan bahasa baku di sebelah kanan dan surat tidak resmi yang menggunakan bahasa tidak baku atau non baku. Seperti yang bisa kita lihat pada surat tidak resmi atau surat tidak menggunakan bahasa baku itu menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak baku. Sebelahnya merupakan surat resmi yang menggunakan bahasa baku yang juga mengikuti struktur surat atau email resmi seperti ada kepala suratnya, salam pembuka, dan lain-lain. Baik, pada kesimpulan, bahasa baku itu mencerminkan kesopanan dan juga profesionalitas. Menggunakan bahasa baku agar komunikasi berjalan secara resmi, jelas, dan juga berwibawa. Memperhatikan segala ejaan dan struktur kalimat sebelum mengirimkan surat atau email resmi. Selanjutnya. Oke, pada bagian tersebut kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendengarkan dari presentasi kami. Di sini kami menjelaskan bahasa itu menunjukkan bangsa, di mana tuh bahasa yang baik menunjukkan kepribadian yang beradab. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.